menjadikan kita semua minal ibadatin dari mana? Hanya saja karena niku sampun satu paket ya sudah kebiasaan. Tapi saat dari ini pun matur ibu dan bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, justru pertanyaan mendasar kenapa ketika kita berhari raya keluar dari rumah untuk menuju ke lapangan atau ke masjid atau ke tempat sholat hari raya, kemudian setelah sholat itu ucapan yang pertama adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa ucapan yang pertama justru adalah semoga Allah menerima segala amal ibadah kami dan amal ibadah panjenengan semua. Kenapa itu? Kenapa Bapak Ibu? Ayo ada yang bisa jawab. Kenapa ucapannya enggak selamat hari raya ya? Enggak, ucapannya bukan itu yang pertama kali. Ucapan yang pertama kali justru adalah taqabbalallahu. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Di sini kalau ada yang bisa menjawab dapat hadiah insya Allah Bapak Ibu. Hadiahnya tidak umroh, bayar tiap-tiap. Alhamdulillah kami baru pulang tadi malam. Iya, pesawatnya landing Jakarta siang, kemudian ke Solo, landing Solo sore sampai pelantikan tadi malam. Bapak dan Ibu di sini pulang nulis ini supaya kita tahu kenapa ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum. Tulisan saya kayak tulisannya dokter teman-teman. Saya bacakan Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Ini adalah rangkaian ayat yang menceritakan peristiwa dua orang anak Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Qabil dan Habil. Bapak dan Ibu, kita sama-sama tahu dosa pertama yang dilakukan anak Adam adalah menumpahkan darah atau pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil karena iri. Allah balik, dosa pertama di atas muka bumi ini itu adalah tertumpahnya darah Habil, itu tersebab karena iri. Maka nantos-nantos hati-hati dengan penyakit hati yang namanya iri. Dosa pertama kali yang akan Allah berikan. Baik, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya adalah tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan Allah memfirmankan ayat ini menukil perkataannya Habil. Ini bagian ini adalah perkataannya Habil. Kenapa? Bapak dan Ibu, Qabil adalah seorang petani, nanam tanaman, buah dan segala tanaman itu Qabil. Sedangkan Habil dia adalah peternak, menggembala domba, kambing. Maka ketika kemudian Allah memerintahkan keduanya untuk memberikan kurban. Pulau panjenengan niku kadang melesetke bahasa kurban, betul ya? Kadang mature ora apa-apa, ora iso kurban sapi, ora iso kurban dus kambing, sing penting ora kurban
itu tidak boleh. Kenapa? Karena kata-kata kurban itu adalah bahasa Al-Quran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Kurban itu dari kata qurba yang kurban, sesuatu yang diberikan untuk lebih dekat kepada Allah, itu kurban. Maka nggak boleh ngomong sebetulnya orang kurban berarti itu menyalahi ayat. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat ini ketika keduanya diperintahkan untuk memberikan kurban, sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Qabil niku mikir, wah ini tak karena Qabil dan Habil tahu bahwa persembahan yang mereka berikan nanti itu ujung-ujungnya Allah utus api untuk membakar persembahan itu sampai tuntas. Maka Qabil itu mikir ngangge akale, iki tak kei sing apik ujung-ujunge apa. Maka dia pikir wis sing dikekne sing sortiran mawon. Makanya Qabil itu ketika memberikan kurban itu dia panen itu sing pun gosok-gosok itu, sing pun elek. Hasilnya bukan yang karena mikirnya ujung-ujung itu dibakar oleh api. Dia pikirnya dengan itu. Sedangkan Habil Bapak dan Ibu niku ketika mau memberikan persembahan itu dia berpikir bahwa kalau ini persembahan supaya lebih dekat kepada Allah, maka semakin bagus yang dia persembahkan, kedudukannya di mata Allah semakin tinggi, semakin dekat. Maka Habil tanpa ragu-ragu dia memilih anak kambing yang paling hidup, yang paling biasanya kotorannya digendong, itu yang dia persembahkan. Sakit nyambung perbedaan pun bagaimana sikap pikirannya Qabil dan bagaimana pikirannya Habil. Perintahnya adalah berikan persembahan. Niku perintahnya, bukan saya mikir persembahan ini kan ujung-ujungnya dibakar api. Sing baik itu Qabil, niku wong sing perhitungan bukan Gusti Allah. Sedangkan Habil mikirnya adalah karena dia ingin menjadi hamba yang baik, yang judul kita adalah kembali menjadi hamba yang robbani, hamba yang taat sepenuhnya kepada Allah. Dia mikirnya semakin bagus yang dia berikan, maka hidupnya akan semakin tinggi, semakin dekat kepada Bapak dan Ibu. Pada akhirnya dua persembahan ini diberikan dan Allah menerima persembahannya Habil dan Allah tolak persembahannya Qabil. Sing sortiran itu wau tanaman dan buah yang sudah busuk dan sortiran tidak diterima, sedangkan kurban kambing diterima dilahap oleh api itu gara-gara buah dirinya. Tetapi aslinya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang oleh Imam Ibnu Katsir kemudian disebutkan itulah domba yang pada akhirnya Allah turunkan untuk membebaskan Nabi Ismail. Ismail kan mau disembelih oleh bapaknya Ibrahim, betul ya? Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ismail, maka sebelum terjadi penyembelihan Allah gantikan Ismail dengan seekor domba. Itulah kambingnya nyambung. Sudah. Sekarang kita lihat ada dua perbedaan antara Qabil dan Habil. Qabil niku sak-sake, Qabil niku perhitungan, sedangkan Habil totalitas. Sing tenanan dan totalitas kepada pahala dari Allah. Saat ini dua kata Ramadannya kita totalitas apa hitung-hitungan. Bapak, ayo, ini jujur. Totalitas apa hitung-hitungan? Terawih 11,23. Manut imam. Apa betul boleh imam sing 40? Bu, Pak, ini agak bercanda tapi serius. Kita kalau Ramadan kemarin
perhitungan apa tenanan? Perhitungan apa tenanan? Oke, kalau kita cek ya teman, ini kan ayat dengan potret mobil dan mobil. Mobil itu perhitungan, tur mikirin dan buat akal, buat tidak kepretai. Sedangkan mobil itu totalitas dia nggak punya tendensi, dia nggak punya maksud, seperti ibadah nanti teman. Maka Allah terima dari mobil, Allah tolak dari mobil. Makanya kemudian Ramadan kita sudah totalitas belum. Terawihnya baru 11 atau 23. Oke, 11 ketiga boleh. Sing masalahnya adalah dengan 11 kali 23 pilih imamnya dulu. Ya, coba nek imamnya wala dhalin amin, imamnya baca alif lam mim kulo yakin betul. Betul dijawab. Yang kedua, nah sini perhitungan nomor totalitas. Ayo, sedina sak jus, apa sedina sak lembar, apa sak cukupe. Oke, menikah. Aku tadi saya tidak menghubungi, hanya kita sama-sama mengintrospeksi. Kalau kemudian kita masukkan yang kedua, Ramadan itu adalah bulan untuk banyak-banyak berinfak. Rasulullah SAW disebutkan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu di Ramadan. Makin lebih dermawan lagi kalau masuk bulan Ramadan. Saat ini kita menjadikan yang kotak pilih kap dompet. Sing abang kok sing abu-abu. Ayo, abu-abu ya Bu ya? Sing biru apa sing coklat? Kita dititik bahwa pulau panjenengan niku tesih delok maksimal dalam ibadah. Maka justru ucapan yang pertama ketika setelah sholat itu ucapannya adalah takok. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudipun apa? Maksudipun walaupun amalan kita belum seberapa, sholatnya jadi hitungan rokaat, jadi pilih imamnya sing paket ilang, gitu. Nah jadi teklak-tekluk, infaki, abu-abu dan lain sebagainya. Itu pun kalau menjadikan tesih kandungan harapan semoga yang sedikit itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobi nopo mboten rugi sak rugi-rugine wis amale sithik tur ora ikhlas jut boten ditampi. Ayo itu apa ngoten Ibu? Maka sebenarnya ucapan hari raya yang terbaik antara kula dan panjenengan saling satu sama lain ketika bersama-sama itu adalah doa. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua nggih, maupun terima pun walaupun sithik, walaupun kesel, walaupun belum maksimal. Ampun. Lah kok taqabbalallahu minna wa minkum, terjemahnya mohon maaf lahir dan batin itu saya ikuti. Tetap benar. Sekedar tidak langsung salah. Karena kalau taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah terima. Minna dari kami, wa minkum dan dari panjenengan, artinya semoga Allah terima dari kita semuanya. Bapak dan Ibu, muara akhir dari semua amal ibadah kita, muara akhir dari semua amal ibadah kita adalah namanya adalah ampunan. Ini muara akhir ibadah kita, sholat kita, haji kita, siang Ramadan kita, sedekah kita, amal
soleh apapun, itu muara ujungnya adalah untuk merayu Allah supaya mendapat ampun. Makanya bukan salah sebenarnya secara langsung kalau kemudian kita ini mengucapkan aqabbalallahu minna wa minkum minal hamidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu supaya untuk mendapat ampunan Allah kita sudah berusaha ibadah maksimal, itu pun dipun tambah bapak dan ibu pengampunan. Orang itu kadang sudah ibadah totalitas, dia sudah tenanan kanggo awake dhewe ning lali, kadang dhewe nyakiti tanggane, kadang dhewe wong liya. Saged iki kali toko apik banget. Bu, Pak, kali toko paling apik banget. Alhamdulillah, nek kula menika nggone mateng dibasik bengi-bengi niku sinten. Ayo, Bapak dan Ibu, pangapunten, ibadah kita maksimal secara personal dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum untuk meraih ampunan Allah niku boleh. Itu adalah tujuannya, muaranya. Tetapi ingkang kula panjenengan tidak boleh lupa ampunan Allah. Ampunan Allah ada dua. Satu, ampunan Allah atas doa secara langsung. Dosa pribadi, dosa personal, dosa atau maksiat yang langsung kula panjenengan kepada Allah, maka inilah yang kita raih Allah dengan amal ibadah yang maksimal. Semoga ini gugur. Kula panjenengan sholat, walaupun capek sholat, walaupun ngantuk sholat, ini supaya Allah menggugurkan yang dosa personal, dosa langsung kepada Allah. Maka ikut pangapunten yang lebih sadar, yakin, tahu dia datang kepada Allah sholat ngadep itu bawa banyak dosa. Sholatnya tenanan, bukan mungkin sholatnya pakai tilam itu bukan mungkin. Kenapa? Karena dia tahu, karena dalam satu rangkaian sholat itu adalah ampunan Allah dosa-dosa dia. Rasulullah mengatakan, "Maqdal abda," sesungguhnya seorang hamba, "Idza qama yusolli," kalau dia sudah berdiri melaksanakan sholat, kata Rasulullah, "Udiat dunubuhu baina hatiqaihi," dalam riwayat baina katifaihi, seakan-akan Allah meletakkan seluruh dosa-dosanya di antara kedua pundak, di atas punggungnya. Supaya apa? Seorang hamba kalau sholat orang wanen, orang saksake, dengan itu ngaku salah, gue akeh kesalahan, misalkan dipanggil pimpinan pas kerja, niku ngelakuin itu dengan bawa nunduk. Niku nek pas dipanggil, niku legae kanthi tenang nunduk napa kanthi nantang. Sami. Allah itu seakan-akan ketika kita berdiri melaksanakan sholat kata Rasulullah, itu Allah meletakkan seluruh dosa di atas dua pundak kita, supados kula panjenengan raos duwe akeh dosa ben ora saksae. Tapi dari sisi Allah ada hikmahnya. Allah mengatakan kullama raka'a aw sajada, justru supaya tiap-tiap dia rukuk ataupun sujud tasaqata anhu, dosa-dosanya berguguran, bobrok. Ayo, sing rukuke pakai kilat, sing sujude cepet-cepet, iku pengen dosane diampuni napa mboten? Bu, dipun Pak. Semakin lama dia sujud, semakin banyak dosa yang kok pakai kilat itu repot. Napa pun krasa boten duwe dosa. Jeglak. Ini loh Bapak Ibu, kita wajibkan mengatasi nilai ampunan dari semua amal ibadah kita. Ampunan kalau dosa pribadi, amal pribadi. Makanya wonten sholat anti serius, puasa anti serius, anti totalitas. Wow, nek poso nek dijak rasa-rasa ngomong aku poso. Ojo malah ngomong ya wong tenan. Dibumboni iki lho, Pak. Enggak, itu supaya kita menjaga nilai ibadah itu menjadi ampunan, penggugur dosa pribadi langsung antara kita kepada Allah. Tapi para rampung, tapi ada dosa yang kedua.
Apa dosa yang kedua? Dosa yang kedua itu adalah dolim. Dolim itu adalah tentang hak orang. Nah, disinilah makanya kita ketika hari raya kemudian kalau panjenengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf, itu bukan terjemahannya, tetapi itu makna berikutnya. Makna yang pertama saling doakan, mugi-mugi Allah terima segala amal ibadah kita semuanya supaya mendapat ampunan. Ini dosa personalnya, ibadah tapi dan itu ampunan. Tapi yang kedua kita lanjutkan dengan mohon maaf lahir dan batin, karena terkadang kalau panjenengan boten sadar ada kezaliman, ada dosa-dosa menyakiti dan merampas hak orang lain. Bapak dan Ibu, kalau dosanya jenis yang kedua ini, dosanya jenis yang kedua ini tidak langsung diampuni oleh Allah, kecuali ketika kita meminta maaf atau mengembalikan hak orang lain. Makanya pun kalau lebaran karena momentumnya sedang baik, hatinya sedang bersih, kabeh lagi senang, mohon maaf lahir dan nyambung menikah pun saged dipun mangertosi. Baik, kita benarkan dengan satu perkataan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Beliau mengatakan inna Allah bisab'ina dzanban. Kalau kamu datang menghadap kepada Allah membawa 70 dosa, namun pintu dosa itu sekedhik apa karang? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu datang menghadap kepada Allah membawa 70 dosa, bainaka wa bainallah, yang langsung dosa itu hanya antara dirimu dengan Allah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahwanu 'ala Allah, lebih ringan di mata Allah min dzanbin wahid, dibandingkan satu dosa bainaka wa bainal ibad, yang dosa itu antara kamu dengan sesama hamba. Kawan dari Ibu, kalau kita datang menghadap kepada Allah membawa 70 dosa, yang dosa ini langsung antara kita dengan Allah, ternyata di mata Allah ini lebih ringan daripada kita datang menghadap kepada Allah hanya dengan satu dosa, dan satu dosa ini menyakiti orang lain. Kenapa? Kenapa kok sing pitung dosa langsung kepada Allah lebih ringan? Kenapa kok yang satu ini lebih berat? Karena ampunan Allah langsung untuk 70 ini kalau Allah berampuni, Allah berkehendak mengampuni, selesai. Tapi nek wonten dosa setunggal kemawon, tapi antara sesama hamba niku ampunan Allah bersyarat. Ampunan Allah tergantung kemaafan yang disakiti. Nek sing disakiti dereng maafe niku ampunan Allah belum diberikan. Jadi syarat ampunan Allah atas dosa menyakiti sesama hamba adalah ketika kita sampun minta maaf atau mengembalikan hak sesama hamba. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan niku pun kadang kula panjenengan mohon maaf itu kadang boten ikhlas. Dene mboten wis lah arep maaf-maafan tunggu setahun pisan, lek maaf-maafan 2 muka. Mohon maaf lahir batin ya. Enten apa mboten? Jujur enten mboten? Lupa. Apa kesalahan sesama hamba, saling menyakiti, saling bermusuhan itu tidak pernah baik. Boten sah nunggu 1 tahun sekali, terlalu lama. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tu'radu a'malul ibadi kulla yawmil itsnaini wal khamis, diangkat, dilaporkan menghadap kepada Allah catatan amal setiap hamba ketika hari Senin dan Kamis. Makanipun kula panjenengan dipun sunahkan puasa Senin dan Kamis itu supados kalau catatan amalnya diangkat
kita dalam keadaan sedang berbuat, maka Allah akan sayang orang yang berbuat. Tetapi ampun kesupen. Ada hadis yang kedua yang Rasulullah sampaikan. Catatan amal seorang hamba diangkat menghadap kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Fayataqabbalullahu ma syaa min ibadihi. Allah akan terima dari catatan siapa-siapa hambanya nasuha. Betul ya? Syaratnya ada berapa? Taubat nasuha itu syaratnya wonten 3 hak Allah, 1 hak hamba 4. Namun cuma 3. Taubatan nasuha itu syaratnya wonten 3 kaitanipun dengan hak Allah. Apa syarat yang 3 itu? Yang pertama adalah an-nadam itu adalah menyesali sudah berbuat dosa. Itu pertobatan. Wong nek nyesel itu nek nyesel dilanjuti ngapusi, betul apa betul? Harus menyesal dibablaske. Niku orang kalau menyesal sepenuh hati itu adalah bagian dari taubat. Yang pertama menyesali, yang kedua at-tarku meninggalkan. Wis ngerti wis salah maka kudu ditinggalkan. Yang ketiga al-azmu berjanji atau komitmen untuk tidak mengulang. Jadi taubatan antara dia dengan Allah syaratnya pun wonten 3: menyesali, meninggalkan, dan berjanji untuk tidak mengulang. Apakah sempurna? Apakah cukup? Tidak. Kalau ternyata dosanya itu adalah hak sesama hamba, maka syarat yang keempat yang seringkali kita lupa. Apa syarat yang keempat? Raddul huquq, mengembalikan hak orang lain yang kita ambil dengan zalim atau meminta maaf karena kita sudah menyakiti orang lain. Bahwa dari itu kalau taubatan nasuhanya nomor 1 dia menyesal betul, nomor 2 dia tinggalkan perbuatan itu, nomor 3 dia berjanji untuk tidak ulangi. Tapi kalau itu hak sesama hamba belum dia nekat ataupun dia minta maaf, maka 1, 2, 3 gugur. Tidak diterima karena syaratnya dereng sempurna. Maka Bapak dan Ibu, dalam tema hari ini kembali menjadi hamba yang rohani, menjadi hamba yang totalitas kepada Allah. Sebenarnya pesan moralnya Bapak dan Ibu, pilih Ramadan itu sampun mendidik pulau panjenengan. Ramadan itu sudah membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Betul ya? Dan Ramadan itu yakin sholat itu dipun jadi, terus ya? Ngaji itu dipun tambahi, infak dan sedekahnya boten hitung-hitungan. Betul ya? Tapi ternyata pesan moralnya adalah Ramadan itu madrasahnya tempat gula menengah kawat condro mukoni, maka efeknya buahnya adalah di hari-hari setelah Ramadan. Bahasa yang beliau sampaikan menjadi hamba Allah yang rohani adalah Bapak dan Ibu, Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang kita sembah di luar Ramadan. Kenapa Ramadan kita bisa baik, di luar Ramadan kita hitungi? Atau dua izin mantul, kami misalnya memberikan materi kepada Bapak Ibu jamaah umroh yang baru pulang atau Bapak Ibu jamaah haji yang baru pulang. Bahasanya adalah kenapa ketika di tanah haram kita bisa menjaga ucapan, betul ya? Kita bisa menjaga hati, betul ya? Kenapa kok neng omah juga? Padahal Allah yang kita sembah di tanah haram itu adalah Allah yang sama yang kita sembah ketika kita di tanah air. Sehingga Bapak dan Ibu, justru menjadi hamba Allah yang rohani itu adalah totalitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin amalipun kula panjenengan tesih sedih, mungkin usaha kita belum sepenuhnya, mungkin istiqomah
sifatnya hitung-hitungan, mungkin dan mungkin dan mungkin. Tapi dari semua yang sedikit itu, dari semua yang belum maksimal itu, kita masih berharap semoga terima dari kita semuanya. Hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada akhirnya kita tutup dengan satu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sampai kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau atal qomaqoba diwajahin tolkin, walaupun kebaikan itu hanya dengan menampakkan wajah yang tersenyum, wajah yang berseri-seri kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu Bapak dan Ibu kebaikan mana yang akhirnya mengantarkan kita kepada ridhonya Allah. Kita belum ngerti kebaikan mana yang diterima, yang menjadi sebab masuk surga. Pak, ampun pilih-pilih amal dan ampun remeh. Nah, sekecil apapun, kalau itu kebaikan silahkan dikerjakan, walaupun hanya dengan kalimat pas lebaran tinggal masjid padahal itu bunyi dekat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu, jangan-jangan ada saudara kita yang ini pergi motor itu kita aku dosa, jodoh dari nesu, ternyata kita senyum walaupun dipaksa. Alhamdulillah orangnya sudah parah dan akhirnya saling mendoakan kebaikan. Bapak dan Ibu, Rasulullah mengatakan wa inni la ra'aitu rajulan, dalam hadis tentang Isra Mi'raj. Rasulullah ketika dimi'rajkan akan menghadap kepada Allah di peristiwa Mi'raj, Rasulullah menyampaikan, aku melihat seorang laki-laki yang taqallabu fil jannah, yang dia mondar-mandir di surga. Kata Rasulullah, fi syajaratin, tersebab karena satu batang pohon, potongan dari tori yang dipotong dari jalannya manusia, dan makhluk tenggelam dipotong karena karena makhluk nanti gabu lewate menungso itu dipotong dengan yang orang gabu lewate menungso, tersebab karena potong batang pohon kecil itu Allah ridho dan Allah masukkan dia ke dalam. Ini kalau batang pohon. Atau hadis yang kedua, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, adalah Rasulullah mengatakan Allah memasukkan ke dalam surga seorang wanita berzina yang memberi minum seekor jin yang keharusan. Amat Tuhan jin. Hadis ini kok menurut Al-Imam An-Nawawi disebutkan kenapa Allah, kenapa Rasulullah menyebutkan wanita berzina dengan anjing. Wanita berzina itu adalah seburuk-buruk profesi, menjual kehormatan, menjual diri. Itu kan elek banget, betul nggih? Sedangkan anjing itu adalah hewan yang paling najis. Kebaikan yang dilakukan seorang wanita berzina yang profesi itu buruk sekali kepada seekor anjing yang dia hewan najis, itu dinyatakan oleh Allah. Maka jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun pas lebaran itu mesone kaki terpaksa, maka ini kaki terpaksa Mas pastilahi. Maka mari Bapak dan Ibu, dalam semangat Ramadan telah usai dan lebaran yang sudah dekat ini, monggo terus beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala, menghamba kepada Allah, boten cekap bulan Ramadan tok. Karena setiap potongan waktu kita, setiap potongan umur kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Cekap dengan sangat melakukan bagian berbahagia ini. Kalau Allah sudah menghibur beliau untuk berdoa sebelum kita monggo, ada yang bertanyakan? Alhamdulillah tidak ada. Ustaz, saya mau nanya, ini Ustaz, kalau kita sudah
Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kemudian kita sudah minta maaf, tapi kok belum dimaafkan, justru pertanyaan pertama jadi kan minta maafnya pakai apa? Sekedar, niki serius banget. Kita punya kesalahan kepada orang lain. Kita punya kesalahan kepada orang lain dan kemudian kita minta maaf. Oke, pertanyaannya minta maafnya pakai apa? Atau cuma maaf yo? Atau cuma WA ketika mohon maaf? Begini Ustaz, umpama kita sudah mohon maaf gitu, minta maaf, terus umpama ini perwakilan teman ini, gitu, umpama dia sudah datang ke rumahnya, tapi umpama di dulu sama datang ke rumah dengan tujuan mau minta maaf, itu dia juga nggak bisa gitu, umpama kayak tidak idul fitri juga mohon maaf batin gitu, terus itu juga sudah tidak datang tepat itu gimana? Iya, baik Bapak dan Ibu, kenapa saya bertanya minta maafnya bagaimana? Karena itu menandakan keseriusan. Kadang itu kalau orang minta maafnya dengan serius dan dengan tulus, maka dia akan mengusahakan minta maaf dengan segala hal yang bisa mendatangkan maaf. Betul atau betul? Baik, ada hadis Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu madlamatun li akhihi fi 'irdihi aw fi syai'in." Barang siapa yang punya dosa, punya kedoliman, punya kesalahan kepada saudaranya, fi 'irdihi, dia pernah mencederai kehormatan keloke, jadi dosa itu dua, dosa fisik dan dosa non fisik, dosa dohir dan dosa yang tidak nampak. Dosa dohir itu mukul, dosa dohir itu ngambil, itu dohir. Kalau kita mata dipanen cek itu mau dohir. Itu dosa dohir, tapi ada dosa batin. Dosa batin itu menghina, menyakitinya dengan kata-kata itu non-dohir. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu madlamatun li akhihi." Siapa yang punya madlamatun itu suatu tindakan kezaliman, dosa kepada saudaranya, fi 'irdihi, mencederai kehormatan, atau syai' atau fisik. Apa kata Rasulullah? "Falyata'allal minhul yaum." Hendaklah dia mencari kehalalannya atau meminta maaf hari ini. Maksudnya hari itu ketika masih hidup. Qabla an la yakuna dinarun wa la dirham, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak berlaku. Sebelum datang hari penghakiman Allah tidak. Nah, kenapa kalau sudah hari kiamat dinar dan dirham tidak berlaku? Bapak dan Ibu, maka Rasulullah membuat isyarat di dalam hadis ini, duit dosa atau kesalahan kepada orang lain apapun bentuknya, segera minta maaf hari ini di dunia, walaupun itu tetap neraka. Iya. Kenapa? Karena uang kita, harta kita yang kita punya, itu fungsi pertama itu bukan menambah kekayaan nanti, tapi fungsi pertama adalah untuk membayar ridhonya Allah. Salah satu ridhonya Allah adalah kita bisa saling memaafkan. Maka kalau kita meminta maaf itu perlu kita akan gawakan lagi. Sebelah gula teh, karena aku tadi, kalau kemudian kita harus mengeluarkan biaya roti siji gula teh kali sebelah toko bakso atau mie ayam, itu layak. Karena kata Rasulullah, "Qablaan layakuna binal." Sebelum datang di mana hari nanti uang kalian tidak berguna, tidak bisa mendapatkan manfaat. Maka kalau kantor di mana beliau tadi, Bu, minta maafnya seperti apa? Apa cuma ucapan atau bagaimana? Bu, minta maaf itu layak kita upayakan. Maka yo dari dijawab, "Sesok kiringi parcel." Wes ngomong nih, biasanya pasti memaafkan. Itu lah buatan. Hele, minta maaf yo. Dan dari kita, dari kita, bukan betul. Kamu catatannya adalah nanti minta maaf dengan upaya yang terbaik.
minta maaf dengan lisan atau dengan hadir secara langsung dan berikan rayuan kepada yang memaafkan. Kenapa? Kalau dia nggak memaafkan Bu, itu kata Rasulullah, kok tidak ada yang udah dinar udah dinar sebelum datang hari yang dinar dan dinar tidak berlaku. Apa kata Rasulullah? Di hari kiamat nanti ikan adalah hasanatun. Kalau yang menyakiti melakukan dosa itu punya kebaikan, uki jamin ubikot terima ini di akhirat nanti kebaikannya pahalanya diambil sesuai dengan kadar dosanya diberikan kepada yang disakiti. Wa in lam yakun lahu hasanatun, tapi kalau dia sudah tidak punya kebaikan, turihat min sayyi'atihi, dia mungkin dari dosa-dosa orang yang dia sakiti ditimpakan kepada dia. Ini loh pengertian orang itu mangan nongkon kene itu gina badan. Maka beliau tadi bertanya, sudah minta maaf belum dimaafkan? Kata yang pertama adalah maafnya sudah totalitas nongkon belum, sudah dirayu belum. Nomor dua, kalau sudah wes dirayu dikirimi pancel tidak ini ayam mau gula teh minta maaf berulang-ulang kok dereng dimaafkan, bahasanya serah itu antara dia dengan Allah. Bilang ya Allah saya sudah minta maaf, sambut rayu, sambut salah, sambut berbuat baik, dia belum memaafkan, kalian dan mantanku. Jadi buat langsung aku yang penting minta maaf dosa, minta maaf yang tenangin. Tapi kalau sudah minta maafnya dengan tekanan dan serius, serahkan urusan saya kepada Bapak dan Ibu, tenangin. Gusti Allah Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina yawma yaqumul hisab. Allahumma la tukhzina 'adabak yawma tab'atu bihi ibadaka ya akramal akramin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa syafaitah wa la mautan illa rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha ya rahmanu ya rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna minal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadik salihin al-mukhlasin ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rahman ya rahim. Allahumma kama jama'tana fid dunya bisalam fajma'na fi fasihi jannatin darussalam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa maksuma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Kalau ada kesalahan sekali lagi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
God.